corporate action, ada yang mau red issue, ada yang misalnya pergantian manajemen, dan sebagainya. Statistik menunjukkan bahwa memang dulu minus. Ada nggak nih saham yang lagi di watchlist nih, atau memang udah? Halo teman-teman, selamat datang di Stockpitalk episode ke-16. Kali ini saya, Hendriko Gani, akan ditemani dengan dua Stockpitalker kita kali ini yang mungkin teman-teman udah kenal semua ya, tapi nanti kita akan kenalan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Black September, di mana biasanya bulan September itu diisukan bahwa IHSG itu bakalan turun. Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, kita akan bahas nih, kira-kira bener nggak IHSG bakalan turun di September kali ini. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan dua Stockpitalker kita yang jadi pembicara kali ini. Yang pertama ada Pak Julius Salim, silakan Pak memperkenalkan diri ke teman-teman. Halo, nama saya Julius Salim. ID Stockbit saya adalah juliussalim.id. Oke, Oke. Dan satu lagi ada Bro Filmon, silakan Bro. Ya, halo, nama saya Filemon, ID Stockbit saya ada Blackmon 14. Oke, nah kali ini kita dapat pembicara yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita ngomongin tentang lebih ke fundamental gitu ya. Nah, kira ini Bro Filmon ini lebih ngomongin dari sisi teknikal gitu ya, dan Pak Julius juga biasa pakai teknikal juga ya Pak ya dalam sehari-hari trading gitu ya sambil investment. Oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya tuh mau nge-review dulu nih tentang bulan Agustus kemarin gitu ya. Kalau kita ngeliat kan bulan Agustus kemarin tuh banyak nih saham-saham yang gocap gitu ya, saham-saham zombie tuh pada bangun nih gitu. Kayak yang saya ingat tuh ada Cars, ada Dewa, ada BOS, BNBR, terus masih banyak lagi gitu kan ya. Nah, kalau kalian tuh ngelihatnya fenomena ini tuh gimana? Apakah emang ini kinerjanya nih yang jadi bagus atau sentimen sementara atau gimana? Mungkin saya mulai dari Bro Filemon dulu. Oke, kalau saya sih sebenarnya melihat fenomena ini adalah sesuatu yang unik. Kenapa? Karena biasanya kebangkitan saham gocap itu adalah di saat IHSG crash atau saat IHSG sedang koreksi dalam-dalamnya. Nah, namun kalau saya lihatin beberapa emiten yang bangkit itu rata-rata adalah emiten-emiten yang memiliki turnaround dari yang awalnya rugi menjadi untung, dan ada beberapa faktor-faktor eksternal lainnya. Seperti ada yang kebijakan corporate action, ada yang mau red issue, ada yang misalnya pergantian manajemen, dan sebagainya. Nah, tapi dari hal tersebut memancing emiten-emiten lain yang 50 dengan offer yang tipis untuk kembali bangkit. Seperti kalau misalnya kita tahu ada CBMF, ada Arka, dan sebagainya. Nah, disitulah kita mesti memilih-milih nih, mana yang prospektus untuk kedepannya dan mana yang tidak memanfaatkan momentum tersebut. Oke. Kalau ngomong-ngomong, bener sih ya. Kalau diingat-ingat kan emang IHSG tuh sejak Agustus kemarin tuh ya sideways ya. Sideways aja, ya boleh dibilang agak boring lah ya. Dan ini bener banget nih pas saham-saham gocap itu bangkit, ya yang lain biasanya juga ikutan ya gitu ya. Sendiri dapat bro sendiri dapat mainin tradingin juga yang gocap itu. Betul. Ya. Mainin apa bro? Wah ini cuannya gede nih teman-teman nih. Kalau saya mainnya itu adalah di BOS. Ada yang masih belum terbang juga sih, nggak usah disebut kali ya. Oke. Kalau yang belum terbang, itu ada BOS. YBMF juga main cepet doang, tektokan. Dan memang rata-rata kalau saham-saham gocap itu, yang paling gede sih saya masuk di BKSL. Oke. Oh BKSL, I see. Kenapa tuh bro? Kenapa paling gede? Kenapa paling yakin di BKSL? Oke, kenapa paling yakin di BKSL? Karena saya lihat ada corporate action tersebut. Dimana kan dia mau red issue di harga 50. Nah biasanya, ini sedikit, ini sih yang pengalaman saya pribadi. Kalau misalnya ada sesuatu yang red issue-nya itu jauh banget, agaknya maksudnya beda tipis lah dengan emiten ya, biasanya akan diangkat dulu untuk apa? Menarik minat masyarakat luar untuk bisa masuk ke dalam sana. Makanya di saat itu ada teman saya juga tuh yang nyangkut di BKSL tinggi. Saya bilang tambah lagi aja di bawah. Akhirnya exit kemarin di sekitar 70-an, cuan lebar. Sebenarnya masih bisa sih, cuman ya udahlah. Cukup lah ya. Cukup kan. Kalau RI-nya deket-deket sama harga market sekarang biasanya ada potensi ditarik dulu gitu ya. Nah itu teman-teman bisa catat tuh. Jadi bahan-bahan nanti kalau seandainya ada red issue nih deket-deket lagi, kali aja jadi potensi gitu ya. Oke. Ini menarik nih. Kalau Pak Julius sendiri gimana Pak ngeliatnya Pak yang saham-saham kemarin ini? Kalau menurut saya sih yang mengenai saham yang 50 perak itu, kalau saya kan berdasarkan analisa fundamental ya, pada dasarnya. Kalau saya lihat sih hanya sentimen momentum aja, seperti kayak pergerakan saham bumi, dia jadi grupnya ikut Dewa, ya kan, BNBR. Kalau BNBR juga ada fundamental, tapi menurut saya belum kuat. Dia kan mau ke mobil listrik. Nah, tapi ada juga yang saham gocap yang menarik bagi saya, itu namanya Okas. Itu saya sudah ikutin karena dia ada momentum fundamental. Waktu itu saya ada analisa ESA. ESA itu walaupun nggak ada kaitan langsung ya Pak ya, ESA itu kan produksi amonia.
Ya, ya kan? jual amonia ya? Jual amonia itu dari bahan bakunya adalah gas alam, kurang lebih gitu. Nah, dari belajar dari ESA itu saya ketemu OKAS karena ada saling berkaitan. Ya, dari amonia itu dia akan produksi jadi amonium nitrat. Ini OKAS ini ada 2 anak perusahaan yang apa namanya tuh MNK dan BN, Bormindo. Ini juga terkait dengan, kalau MNK kan produksi amonium nitrat, Pak. Juga ada nitric acid ya. Jadi amonium nitrat itu gunanya adalah untuk bahan peledak yang digunakan untuk tambang batu bara, terus juga untuk mineral. Ya, ada beberapa juga saya lupa namanya apa ya. Kimia juga dia bisa untuk bahan baku untuk mineral yang di nikel. Jadi ada ceritanya tuh Pak. Karena kalau kita lihat juga sejarah lalunya, kalau yang terkait OKAS itu, saya lihat kan waktu dia turun ke 50 itu karena sentimen negatif PT Indotan yang dia punya IUP tambang emas dicabut oleh pemerintah. Nah jadi sampai 50 tuh. Tapi saya lihat ada peluang karena apa? Valuasinya bagus gitu. Saya yakin dengan kondisi perang Rusia dan Ukraina itu gas alam naik, amonia naik, amonia juga bisa digunakan untuk pupuk kan. Jadi saya lihat itu momentum ada, terus juga batu bara komoditas juga lagi naik. Nah itulah yang waktu itu saya masuk di harga 50-an. Sekarang naik tuh, OKAS berapa ya? Naik. Tinggi ya? Hari ini juga naik lagi. Wah luar biasa. Hari ini Padahal kebetulan kalau belum naik saya mau masuk. Dengar ceritanya Pak Julius langsung kayak, wah menarik nih. Iya, dia juga ada tambang itunya, bukan tambang, Bormindo kan ngebor Pak. Jadi lagi musim kan yang Chevron Iya. Oke. Nah dia juga menangin tuh untuk ngebor sumur minyaknya. Wah ini jadi ini nih ya pelajaran baru ya teman-teman ya. Ditungguin kalau seandainya OKAS-nya udah turun lagi atau ada kesempatan buat entry ya Pak ya. Pom-pom sih ya ini. Ya ini balik lagi ya teman-teman, ini bukan pom-pom. Sebelum masuk pastikan do your own research dulu. Gitu. Oke. Wah ini menarik nih ya kalau ngomongin saham gocap. Pastikan kalau ya dia naik 1 tick aja tuh naiknya udah tinggi ya, udah 2% kan ya. Itu pasti ya, tapi resikonya besar juga ya, karena kalau gocap terus dia diem aja ya udah anggap aja itu uang hilang gitu kan ya. Nah, ini menarik nih kalau ngomongin saham gocap. Kalau dari saham-saham lainnya nih ya, kita dari IHSG-nya dulu nih sekarang, kita muter ke IHSG-nya sendiri. Kalau kemarin kan ya kayak yang tadi udah bilang ya bro ya, kalau IHSG tuh ya sideways aja gitu, cenderung boring nih. Banyak yang menunggu data-data kayak GDP kita bulan kemarin kan berarti rilis kuartal 2. Terus inflasi, kan pada takut inflasi. Terus BBM juga kan katanya mau naik nih, tapi nggak naik-naik, baru aja dinaikin gitu. Terus pokoknya bulan lalu itu temanya kita wait and see kan ya. Gitu. Kalau di bulan September ini nih, tuh, kira-kira kalian ngelihatnya gimana? Mungkin saya coba dari Pak Julius dulu Pak, kalau Bapak ngeliat IHSG gitu. Kalau menurut saya September ini seperti biasa aja Pak. Karena kalau lihat fenomena Black September ini kan, kalau saya pelajari nih Pak ya teorinya ya Pak, ini kan hanya suatu mitos. Kalau dibaca kan dari yang saya sumber dari beberapa literatur lah, itu karena 100 tahun terakhir data statistik menunjukkan bahwa memang dulu minus. Tapi kan ya, ini seperti bias emosi dan bias emosi tentunya ya menurut saya. Jadi menurut saya kita harus lihat juga sih, kalau menurut pribadi saya harus lihat bagaimana pendapat umum pasar. Nah bisa jadi kalau menurut pendapat umum pasar September ini turun, nah kan kita tahu ada sesuatu lah tanda kutip, dia akan naikin. Makanya kita harus lihat, menurut saya pribadi harus lihat itu juga. Kalau analis pada bilang, boleh nggak nih kayak gini? Nggak apa-apa, silakan Pak. Kalau saya cenderung berlawanan. Kontrarian. Ya, kontrarian. Okay. Jadi kalau analis pada terus yang saya lihat tema-tema umumnya pada bilang, wah bakal turun. Jadi fear-nya berasa gitu ya. Saya akan ambil langkah lain, saya akan ambil. Waktu turun saya ambil, tapi kita lihat masih under value nggak? Itu yang saya ambil. Terjang arus ya, malah kita ngelawan arus, ya kali aja malah karena banyak yang jual, analis bilang atau investor pada bilang wait and see, malah harga sahamnya jatuh, malah jadi peluang gitu ya Pak. Saya beli, iya. Betul. Nah itu emang banyak juga sih ya investor yang lawan arus gitu, dan ya kalau analisanya benar, bukan yang nggak mungkin untuk outperform yang luar biasa gitu ya, karena di saat orang-orang kurangin posisi, dia malah nambah posisi gitu ya. Betul. Kalau Bro Filmon gimana Bro ngeliatnya? Nah, kalau saya sih sebenarnya sependapat banget sama Pak Julius. Bahkan saya sedikit menambahkan aja, yaitu adalah saya lebih ke reaktif. Di mana reaktif itu adalah kita jangan terpaku sama sebuah news. Karena terkadang news itu adalah sesuatu yang memang digiring oleh opini pasar supaya mengarahkan ke sesuatu target yang mereka tentukan. Nah, yang saya lihat di sini reaktif adalah kalau saya melihat
dari sektor IHSG sendiri itu terjadi big accumulation yang cukup besar, terutama di sektor banking. Kalau IHSG mau crash atau misal Black September terjadi, hal yang dilakukan adalah kebalikannya, yaitu buangin tuh saham-saham big caps. Tapi hal yang terjadi sekarang, apa yang kita lihat adalah kebalikannya. Big caps diakumulasi cukup besar, bahkan saham BCA itu bisa dibilang massive accumulation. Sangat sadis. Seminggu, 2 minggu belakangan ini. Itu yang saya lihat. Makanya saya melihat dari fenomena itu ya, saya melihatnya, oh oke, kenapa saya mesti takut gitu. Asing aja, foreign aja berani. Kenapa kita sebagai retail yang uangnya masih kayak gimana takut. Nah itu adalah sebenarnya momentum dan kesempatan. Di mana yang tadi ada saham-saham mana sih yang mana yang under value, mana yang masih bisa momentum bisa buat naik. Nah itu yang kita hajar gitu. Dan nebeng juga bisa sih. Iya, bener sih. Kalau ngomong IHSG crash, tapi perbankannya di akum, berarti kalau memang beneran crash ya kita nyangkutnya juga sama-sama ya harusnya ya. Dan kalau emang crash harusnya ada bantingan yang keras gitu nantinya, harusnya ya terjadinya distribusi ya bro ya, harusnya nggak akumulasi. Ya buat teman-teman yang belum tahu nih kenapa tadi Bro Filmon itu ngebahasnya tentang perbankan, karena sektor perbankan, apalagi 4 bank terbesar kita itu memegang proporsi yang cukup besar gitu di IHSG. BCA sendiri aja sekitar 10% ya kalau nggak salah ya bro ya. Jadi ya itu bisa jadi awal indikasi bahwa IHSG itu arahnya mau kemana nih gitu. Kalau masih terjadi inflow, ya artinya orang-orang masih optimis nih, masih banyak yang mau beli ke IHSG gitu kan ya. Nah ini sebenarnya kalau ngomongin Black September tuh ya memang ya ini sama sih ya kayak waktu beberapa episode yang lalu tuh kita ngobrol tentang Mei. Ternyata Mei-nya nggak kejadian nih kan. Mei-nya ternyata naik, Juni baru jeblos gitu kan. Nah ini bisa jadi ini juga nih panduan juga buat teman-teman bahwa yang namanya Black September atau January Effect atau window dressing itu kan tadi ya Pak ya kayak dari bias psikologis. Jadi jangan terlalu terpaku. Ya kalau bisa lebih apa ya ngomongnya ya, lebih reaktif lah ya, lebih reaktif kayak yang Bro Filmon tadi bilang. Jangan mengira-ngira, tapi apa yang terjadi kita lihat data ke belakangnya, kita malah take the opportunity ya. Gitu menarik. Oh ini menarik nih. Nah kita kan udah berjalan kurang lebih hampir 2 minggu ya untuk bulan September ini ya. Kalau dilihat dari Black September, ya September yang dibilang Black September, ternyata IHSG itu kan malah menguat ya Pak ya. Kira-kira ke depannya bakalan ada dip dulu baru naik lagi atau kira-kira bakalan bisa lebih tinggi nih kalau dilihat dari technical Bro Filmon? Oke, kalau saya lihat sendiri dari segi teknikal ya, untuk IHSG sendiri itu memang sudah istilahnya jenuh. Dalam artian kenaikannya itu sudah mulai terbatas. Nah, kalau saya memprediksi akan ada 1 kali atau misalnya 2 kali lagi momen bantingan. Nah, di mana momen bantingan itu yang dimanfaatkan oleh big money untuk mengakum saham-saham tersebut. Nah, tunggu momen itu ya, itu saatnya kita juga ikutan akum. Oke, manfaatin ya. Berarti kalau sekarang ini ya better jangan all in dulu lah ya. Ada siapin cash buat nanti masuk lagi ya gitu. Kalau Pak Julius ngeliatnya gimana Pak buat akhir September ini? Oke, saya setuju juga dengan Pak Filmon, cuma saya tambahin aja. Kalau saya lihat sih ini ya, kalau kita lihat dari biasa CNBC ya, ini nggak ada nih berita-berita yang menakutkan, Black September bla bla bla. Nanti saya takutnya, khawatirnya akan ada, yaitu hentakan mendadak. Oke. Biasanya kalau udah mulai takut-takutin itu biasa nggak terjadi. Tapi ini tidak ada apa ya berita headline-nya. Iya. Nah tapi ada dua sisi juga. Saya melihat kita akan menghadapi Pilpres 2024. Nah ini saatnya ya kalau memang pun ada hentakan, mereka masih jaga Pak indeks ini. Oh. Ini karena kepentingan ya. Nah, ada saham-saham lagat Pak. Iya. Ya seperti Goto ya, Goto, MTEK, terus ya apalagi ya, Unilever ya, pokoknya yang tiba-tiba yang bisa jaga indeks, BBHI, Arto, ya saya bilang itu menurut saya mereka untuk kepentingan Pilpres mereka lagi kumpulin tanda kutip logistik. Itu menurut pribadi saya, cuma ya kita harus waspada, tetap jaga-jaga, yang menurut saya tetap sediakan dry powder. Cash money itulah. Ya harus siap. Posisi sekarang masih ada potensi untuk terjadi dip sekali. Jangan sampai pada saat itu terjadi kita nggak punya cash gitu ya. Ini posisi untuk trading dan swing ya. Kalau invest mah kita cuek aja. Gitu. Kita lebih ngelihat mana yang under value, ada kesempatan. Kalau ada kesempatan beli kita beli. Oke, setuju. Oke, mungkin mau nanya ke Bro Filmon nih. Mungkin kan kalau orang nih ya, biasa kan ngomongin Black September tapi manggut aja gitu kan. Cuman oh iya hati-hati bulan September iya gitu kan. Jadi kayaknya nggak afdol kalau kita ngomongin suatu hal tapi nggak ada data yang mendukung gitu kan. Nah
Mungkin mau nanya nih, kalau Bro Filmon sendiri biasanya itu ngelihat Black September, oh emang secara statistik nih bulan September itu merah gitu kan? Itu kan salah satu fitur di Stockbit kan juga ada kan, namanya seasonality gitu. Kalau Bro Filmon sendiri pakai nggak? Atau gimana? Oke, nah kalau saya sih sendiri biasanya menggunakan fitur yang dari Stockbit yang di seasonality, di mana di situ sebenarnya lebih ke arah menjaga psikologinya. Di mana kalau misalnya dia melebihi dari 70%, bahkan 80%, atau ada yang lebih ekstrim lagi, ada beberapa saham tuh yang 90%, di bulan tersebut tuh pasti kemungkinan hijau. Itu lebih ke arah menjaga psikologi dari market maker tersebut dan psikologi dari kita sebagai retail, seperti itu. Jadi sangat berguna sekali sih fitur yang di Stockbit itu, terutama seasonality. Oke, jadi buat bersiap-siap gitu ya. Bersiap-siap. Kalau seandainya, kita mau masuk bulan September, kita ngeliat nih secara statistik gitu ya, merah atau hijau nih, kita bisa siap-siap kalau seandainya ternyata statistiknya memang terjadi gitu kan ya. Tapi ya balik lagi ya, kita harus tetap lebih reaktif gitu ya. Itu untuk kayak waspadanya ya gitu ya. Waspada. Dan biasanya sih saya pakainya juga lebih ke arah kita melihat itu adalah momentumnya. Misalnya nih, dia setiap kali di bulan November itu selalu naik. Dan biasanya kenapa anggaplah batu bara. Kenapa sih dia setiap November misalnya naik atau apa? Karena ada winter is coming dan sebagainya. Nah, kapan waktu koleknya? Ya jauh-jauh hari di saat seasonality-nya lagi koreksi. Oh, Seperti iya itu. betul. Jadi betul, memanfaatkan betul. momentum itu juga. Oke. Jadi berguna banget ya Iya. seasonality ini. Oke. Nah, ini saya jadi mau nambahin tentang tadi yang Pak Julius bilang nih tentang bias-bias yang suka terjadi. Itu kan sebenarnya kalau di ekonomi kita belajar ya Pak ya, namanya behavioral finance ya. Gitu. Kalau kita nih sebagai retail yang baru terjun nih Pak ke pasar modal gitu ya. Mungkin kan bingung nih ya nanggepinnya. Kenapa kok orang bisa berasumsi seperti itu, apa sih yang mendasari gitu-gitu kan, dan sebaiknya gimana nih kita menanggapinya, apa jual dulu semuanya atau gimana yang bagus. Nah itu kalau Bapak gimana Pak biasanya? Kalau pendapat pribadi ya ini saya, kalau menurut saya kalau yang udah baru masuk pasar saham lebih baik kita belajar fundamental dulu gitu loh, karena supaya dasarnya kuat gitu loh. Jadi tidak digoyahkan oleh berita-berita, fear kan kalau di Stockbit banyak yang nakut-nakutin, ya kan? Itu sebenarnya mereka mau nampung barang kita. Jadi kuatkan fundamental dulu, pahami akuntansi dasar dan juga bisnisnya. Jadi kalau kita udah ngerti perusahaan tersebut, bisnisnya apa, bergerak di bidang apa, bisnis modelnya apa, kita jadi pada waktu saham itu turun, kita udah tahu itu under value, di bawah nilai, bukan harga pasar ya, di bawah nilainya itu kita beli. Kita misalkan contohnya gini, suatu perusahaan nilainya 200, tapi harga pasar 75. Orang turunin kita beli Pak. Iya. Beli terus. Tapi kita harus pahami ya, analisis komprehensif dulu. Kadang-kadang kalau bagi saya pribadi, kadang-kadang juga nggak mungkin kita analisa sampai banyak begitu ya Pak. Jadi kalau kita, ini ada intuisi juga sih. Kalau kita lihat, kalau untuk permudah ya lihat dari future Stockbit lah, ada book value, price book value kan. Ini kan multiple relatif ya, pairnya bagaimana. Kalau bisnisnya turn around, kita harus lihat future projection untuk earnings-nya ya. Jadi net income-nya bagaimana. Jadi kita bisa beli gitu loh. Itu menurut saya. Oke. Kita udah sampai di penghujung acara nih Pak Bro Filmon. Nah, mungkin buat Stockbitor di rumah nih ya yang lagi menanti-nanti nih. Kira-kira kalau September beneran dip, apa nih yang bisa dibeli gitu? Ada dip sedikit buat selanjutnya naik, itu kira-kira apa nih yang dibeli? Kira-kira dari Bro Filmon, ada nggak nih saham yang lagi di watchlist nih? Atau memang udah ada di Porto gitu kalau boleh di-share, yang kira-kira bisa di-share sama teman-teman di Stockbit? Oke, jadi sebelum kita ngomongin lebih ke arah watchlist, kita mesti tahu dulu nih tujuannya itu untuk apa. Apakah kita untuk scalping, apakah kita untuk swing, ataukah kita untuk investasi untuk setahun sampai 2 tahun ke depan. Nah, setelah kita menentukan tujuannya, barulah kita bikin trading plan-nya. Kita mau masuk di mana, batas toleransinya di mana, dan sebagainya. Kalau misalnya kayak swing atau apa, saya bisa nambah pada saat koreksi. Nah, kalau saya lihat sendiri, lebih ke arah memanfaatkan dari short term momentum. Istilah short term momentum di sini adalah yang kita tahu adalah energi. Gitu ya, dimana kan ya udah tahu lah ya semuanya kalau gimana perang Rusia, Ukraina, geopolitik dan sebagainya. Nah, itu momentum itulah yang saya gunakan untuk serok, kadang ada beberapa yang buat swing, ada buat investasi, dan ada juga beberapa momentum yang bersifatnya short term aja, cepat. Misalnya contohnya saya sedang ada portofolio itu di BRPT, di mana saya masukin momentum itu di saat oil sedang terkoreksi besar akibat dari
adanya kontroversi dengan Putin dan kawan-kawan. Oke. Seperti itu. Oh, Dan berarti itu sekarang nih ya deket-deket ini dekat-dekat nih baru nih. Betul, dekat-dekat ini. Saya masuk buy on, saya udah ada barang di bawah juga sih. Dan pada saat dia pullback di bawah, nambah lagi. Seperti itu, soalnya udah sempet take profit yang di atas. Oh, Lebih ke arah I situ. see. Udah pernah TikTok nih ya berarti Iya, ya? ada Oke, TikTok. nanti kalau ada dip lagi, ada lagi nggak bro mungkin? Energi Selain yang itu, menarik. Energi yang lain menarik adalah batu bara. Gitu ya, yang penting kita tahu kan batu bara tuh masih tetap primadona lah. Menurut saya sampai mungkin akhir tahun ini, mungkin sampai tahun depan juga masih primadona. Seperti itu. Nah, tapi kan masalahnya adalah satu. Ada saat kita kalau mau masuk di emiten batu bara, untuk harga sekarang masih banyak investor retail tuh yang takut. Kenapa? Udah ketinggian. Entah kalau tiba-tiba perangnya selesai gimana, harganya turun kayak gimana, nyangkut dan sebagainya. Makanya kalau saya menyarankan, kalau memang tujuannya untuk short trade atau swing yang cuma sekitar 1 bulan 2 bulan, tolong setelah profit itu pasang trailing. Seperti itu, supaya apa? Terhindar dari gejala-gejala ini. Soalnya banyak sekali kejadian itu seperti contohnya yang tahun 2021. Pada saat konstruksi itu naik tinggi sampai 400% atau berapa ratus persen. Nah, di sana banyak kan FOMO udah mulai masuk segala macam, tujuannya buat invest segala macam lah. Nah, tapi karena dia nggak membatasi resikonya, otomatis setelah pada saat turun ditahan terus. Nah, dan akhirnya ujung-ujungnya nanya, "Oh, ini gimana nih fotonya saya minus 70%, minus 50%." Ya, saya bisa ngomong apa? Kenapa pas masuk nggak mikir dulu gitu, tujuannya apa? Ini kan cyclical. Cyclical itu kan pasti ada batas waktunya. Nggak selalu selamanya tuh cyclical akan terbang terus. Makanya jadi kita mesti batasi resiko di situ sih. Jadi sektor energi, ada BRPT, ya ada properti sama konstruksi, adalah dikit. Oke. Jadi sebelum masuk harus pikirin gimana nih keluarnya dulu ya. Iya. Karena resiko ditanggung penumpang Iya, sendiri. betul. Oke, menarik. Kalau Pak Julius sendiri ada nggak Pak saham-saham yang di watchlist Pak? Ya, kurang lebih sama seperti Pak Filemon. Saya tertarik sektor komoditas batubara ya. Cuma batubara ini saya untuk ingatkan saja. Kita menghadapi seperti Black Swan ya, kasus perang Rusia Ukraina ini tidak mungkin, bisa saja tidak terjadi lagi beberapa tahun. Jadi ini suatu anomali besar. Jadi peristiwa yang tidak diduga. Covid, perang Rusia Ukraina ya kan. Jadi hati-hati gitu. Kalau kita ngacu pada masa lalu ya, histori 1920-an, kita kan tahu ya waktu itu ada perang dunia yang arah bibit-bibit perang ke dunia kedua. Nah, ini yang kita khawatirkan. Potensi itu ada, tapi saya nggak tahu masa depan itu bagaimana. Kita lihat yang Taiwan Dan China ya. China ya Pak ya. Betul. Itu mereka juga China dan Rusia sudah latihan perang. Ini untuk jaga nih. Nah, ini kita nggak tahu kemana ya. Jadi kalau untuk masuk ke batu bara sebenarnya udah tidak tepat. Kita harus hati-hati batasi risiko. Harus lihat nih. Karena batu bara sampai Newcastle Index sampai 400-450 itu menurut saya udah peristiwa yang keterlaluan yang tingginya ya. Jadi kita harus lihat mau kemana ya, seperti Pak Filman bilang, mau investasi jangka panjang, scalper atau swing. Itu harus benar-benar disiplin. Karena nanti nyangkut bisa berapa tahun kita nggak tahu Pak. Mungkin aja amit-amit kalau kita udah meninggal bisa jadi nggak Baranya nggak bangkit lagi. Iya, itu menurut saya tidak seperti tahun 2018 10 tahun. Ya bisa juga makin singkat gitu loh. Iya, betul. Itu batu bara. Terus juga ada yang terkait dengan energi yang saya bilang ESA ya, amonia itu kan juga karena faktor perang Rusia Ukraina. Rusia Ukraina itu termasuk produsen pupuk ya, termasuk amonia terbesar ya untuk gas alamnya juga. Jadi efek multiplier. Gas naik, bahan bakunya adalah itu merupakan bahan baku amonia. Jadi ya itu saling terkait. Oke. Jadi seperti ESA, OKAS, nah itu yang saya lihat. Terus juga minyak dan itu. Yang energi juga termasuk tuh gas, Pak. Oke. Medco. Oke. Nanti tadi kan ada ini 2 stok Bitoro hari ini tuh bullish on call gitu ya. Kira-kira ada nggak sih saham apa nih yang lagi di watchlist? Atau siapa yang ngedip nanti diambil? Atau ada nggak watchlistnya dari Pak Julius? Kalau saya sih terus terang tinggal dikit aja. Dulu kan SMMT ya, dulu yang waktu masih di bawah 100. Cuma sekarang udah nggak terlalu banyak lah, sangat sedikit. Kita beralih ke bidang yang saya lihat yang ESA yang bisa untuk swing ya, ESA swing. Cuma menarik nanti yang saya bilang, kalau dia mau ekspansi ke blue ammonia. Blue ammonia ini kan akan menjadi bahan bakar masa depan. Ini banyak masih di riset oleh Jepang, ya kan. Mitsubishi apalah, mereka sedang banyak lah, pupuk Kaltim juga sedang banyak join bekerja sama gitu loh. Jadi
blue ammonia ini next jika benar dia akan jadi bahan bakar untuk ini alat berat semua nih Pak. Dulu kan kita pikir listrik nggak bisa angkut dia akan narik gitu loh, kendaraan elektrik ya. Tapi ke depan kalau saya baca literasinya, blue ammonia akan jadi untuk kapal, untuk alat berat bisa. Oh, Itu juga energi bersih. Ya, menggantikan fossil fuel ya. Nah, iya kan ke depan ESG itu memang sebenarnya keinginan dunia ada ke arah situ untuk alam ya, untuk kelestarian bumi lah. Tapi ya kenyataannya kan lagi kondisi begini, mau nggak mau kembali ke coal. Kalau yang ya, ada aja di krisisnya dulu ya. Itu sih betul Pak. Sih, betul. Ya kalau ngeliat China juga ternyata Presiden Xi Jinping juga masih udah mulai ya, bahkan udah mulai mikirin tentang energi bersih terbarukan ya sekarang. Oke, kalau dari Bro Filmon, kira-kira saham call-nya apa nih yang lagi diperhatiin? Sebenarnya kalau DSM calls pribadi, saya nggak seperti stok Bito lain yang misalnya kuat sampai tahan 200%, 300%. Saya sendiri paling cuma sekitar 20-30% itu bagi saya udah cukup dan saya udah lepas sih. Sebenarnya sekarang di portofolio saya udah nggak ada saham call. Nah kalau saya masuk call itu biasanya saya lebih ke arah scalping. Karena saya tahu resikonya udah mulai besar, kalau misalnya saya lebih ke arah buat jangka panjang, saya tahu resikonya besar, jadi saya cenderung untuk scalping. Tapi ada beberapa saham tuh yang sedikit masih, menurut saya masih worth it untuk dikoleksi, saya belum ada barang, lagi nunggu gitu kalau dikasih dip di bawah, itu adalah saya mencari sektor saham namanya Harum. Oh, Harum Energy. Di mana dia ada nikel juga dan ada batu bara. Combo efektif energi. Ya, mulai ke energi terbarukan ya mereka. Itu nikel di situ, sama saya sih manfaatinnya lebih ke arah apa ya? Mana sektor-sektor yang terbantukan dari krisis energi ini. Seperti ada beberapa yang saya lihat itu adalah di bagian perkapalan. Saya juga melihat sektor-sektor perkapalan. Supporting berarti ya, supportingnya, betul. Ada lagi tuh Pak, PLTA Pak. Menarik. PLTA. Itu ESG bersih kan, pembangkit listrik dan tenaga air. Di emiten ini sih saya hanya memberikan insight ya, bukannya untuk ini sih. Jadi kan kita banyak kan PLTU Pak, itu akan ke depan ke arahnya akan dihentikan kalau bisa. Nah kecenderungan itu udah ada gitu, jadi trennya itu akan ke sana. Seperti Astra membeli saham yang ada emiten, salah satunya itu, walaupun memang sudah harganya tidak murah gitu. Cuma ada beberapa yang masih mendukung, kayak KIN ya, kayak AEN. Juga ada lagi yang mungkin memang kurang liquid, tapi bagi investor menarik gitu loh. Saya nggak usah sebut namanya karena saya juga lagi kumpulin, saya kasih aja. Wah ini nggak mau diganggu teman-teman lagi ngumpulin. Wah ini menarik banget. Makasih Pak Julius, Bro Filmon udah mau sharing-sharing di Stock Pitok kali ini. Buat teman-teman di rumah, thank you buat yang udah nonton. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus akhiri dulu untuk episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Stockpit Talk episode 17. Jangan lupa nonton dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Stockpit. See you teman-teman.
Oke, oke. Ada kapal yang lagi dilihat bro, mungkin yang lagi diincer? Kapal saya sih ya rata-rata sih ada di satu namanya Hais sih. Saya Oh, oke. masuknya Oh di sama Hais. dah. Oke. Mau dibahas sebenarnya. Ada lagi Hais, yang lihat Hais aja atau? Sebenarnya ada beberapa yang cuma buat sekedar main cepat doang kayak ship gitu. Oh, Yang ya, di ya, second liner sih. Soalnya kalau kapal-kapal yang udah tingkatannya first linernya misalnya kayak Sochi atau apa rada berat, Pak.